Pada suatu masa, di sebuah negeri bernama Ninawa, hiduplah sebuah kaum yang tenggelam dalam kesesatan. Mereka menyembah selain Allah, melupakan kebenaran, dan menutup hati dari nasihat. Di tengah mereka, Allah mengutus seorang nabi yang lembut hatinya, namun tegas imannya. Nabi Yunus menyeru kaumnya siang dan malam dengan kata-kata yang halus. Ia mengajak mereka kembali kepada Allah yang Maha Esa. Ia mengingatkan tentang rahmat dan juga peringatan, tentang ampunan bagi yang bertobat dan azab bagi yang terus membangkang. Namun hari demi hari berlalu, seruan itu justru dibalas dengan ejekan dan penolakan. Hati Nabi Yunus terasa berat. Kesabaran yang selama ini ia jaga perlahan diuji. Ia melihat kaumnya tak juga berubah. Dalam kegundahan itu, Nabi Yunus mengambil keputusan meninggalkan Ninawa, pergi menjauh sebelum datang izin dari Allah. Ia pergi dengan perasaan kecewa, seakan beban dakwah itu terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Nabi Yunus melangkah menuju pantai dan menaiki sebuah kapal besar yang hendak berlayar. Angin laut berhembus, ombak bergulung pelan, seolah perjalanan itu akan berjalan tenang. Namun tak lama setelah kapal meninggalkan daratan, langit berubah muram. Angin bertiup kencang, ombak menghantam lambung kapal dengan amarah yang tak biasa. Kapal oleng, air mulai masuk. Para penumpang pun mulai histeris dan panik. Mereka sepakat melakukan undian. Siapapun yang kalah harus dilempar ke laut agar kapal menjadi ringan. Undian pertama dilakukan dan nama Nabi Yunus keluar. Para penumpang ragu. Wajah Nabi Yunus memancarkan kebaikan. Mereka mengulang undian itu. Sekali lagi, nama Nabi Yunus keluar. Untuk ketiga kalinya, undian dilakukan. Dan kembali, Nabi Yunus yang terpilih. Ia pun menyadari ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir Allah. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Yunus melepas jubahnya, menatap langit, lalu menjatuhkan diri ke dalam lautan yang bergelora. Saat tubuhnya tenggelam, ombak menutup di atasnya. Air laut yang gelap menyelimuti. Di saat itulah, seekor ikan besar, atas perintah Allah, menelannya bulat-bulat tanpa melukainya, tanpa mematahkan tulangnya. Nabi Yunus kini berada dalam 3 lapis kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus terbaring dalam kesunyian yang tak terbayangkan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara selain detak jantung dan aliran air. Di tempat yang sempit itu, ia menyadari satu hal yang sangat dalam. Ia telah tergesa-gesa meninggalkan tugas sebelum datang perintah Allah. Di sanalah, dalam penyesalan yang tulus, Nabi Yunus berdoa, bukan dengan kata-kata panjang, bukan dengan keluhan, melainkan dengan dizikir yang lahir dari hati yang hancur, namun penuh harap. La ilaha illa anta ini kuntum minaz zolimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa itu bergema di kedalaman lautan. Para malaikat mendengarnya. Allah yang Maha Pengasih mendengar seruan hambanya yang bertobat. Karena Nabi Yunus termasuk orang yang senantiasa bertasbih, Allah pun menerima taubatnya. Hari demi hari berlalu, atau mungkin hanya waktu yang terasa panjang hingga Allah memerintahkan ikan itu untuk naik ke permukaan. Ombak menjadi tenang, angin mereda, dan di tepi pantai yang sunyi, ikan besar itu memuntahkan Nabi Yunus dengan lembut. Tubuh Nabi Yunus lemah, kulitnya pucat, namun rahmat Allah menyertainya. Allah menumbuhkan pohon labu di dekatnya, menaunginya dari panas, dan memberinya kekuatan sedikit demi sedikit. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke Ninawa, dan sungguh, sebuah keajaiban terjadi. Kaumnya yang dahulu membangkang, kini telah berubah. Mereka menyesali kesalahan, beriman kepada Allah, dan menerima Nabi Yunus dengan hati terbuka. Karena taubat mereka, Allah mengangkat azab yang hampir menimpa. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita belajar bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk doa, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ampunan Allah. Bahkan di dalam perut ikan, di kedalaman lautan, doa yang tulus tetap sampai kepadanya. Maka ketika hidup terasa sempit, ketika kesalahan membuat hati sesak, ingatlah Nabi Yunus, ingatlah zikirnya, dan yakinlah rahmat Allah selalu lebih luas dari keputusasaan kita.